Pemirsa, sebanyak 37 provinsi dan 508 kabupaten kota akan memilih kepala daerahnya, baik itu gubernur, wakil gubernur, wakil wali kota, dan bupati serta wakil bupati dalam Pilkada serentak 2024, termasuk di Jawa Barat. Sebelum memasuki hari pemilihan pada 27 November 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum di daerah, salah satunya KPU Provinsi Jawa Barat, disibukkan dengan rangkaian tahapan mulai dari pembentukan panitia pemilihan, launching hingga pendaftaran kontestan pada 27 sampai dengan 29 Agustus lalu. Masih cukup panjang tahapan yang harus dilalui hingga tiba waktunya pemungutan suara. Kini sudah sejauh mana persiapan KPU Jawa Barat ataupun juga di daerah dalam mempersiapkan Pilkada serentak 2024, lalu sudah sampai mana tahapan yang tengah berjalan saat ini. Untuk membahasnya lebih lanjut, di studio kami sudah hadir Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, Ibu Umi Wahyuni. Assalamualaikum, Bu Umi. Waalaikumsalam. Sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah, Kak. Terima kasih hatur nuhun sudah kembali hadir tentunya di tengah-tengah jadwal yang cukup padat ya. Kembali tentunya berkenan untuk hadir dalam program Gaspol Menggagas Politik. Bu Umi, pasca tentunya pendaftaran yang cukup riuh kemarin ya Bu ya untuk Pilkada Jawa Barat. Ini tentunya tahapan terus dilakukan, tahapan juga tes kesehatan sudah dilalui oleh bakal pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur. Lantas seperti apa hasil dari proses tahapan tes kesehatan dan saat ini sudah memasuki tahapan apa lagi nih Bu? Iya. Pasca riangnya kami selalu bilang karena ini pilkada ini adalah pesta. Kami selalu bilang, ayo kita berpesta dengan riang gembira gitu. Kalau terbukti kemarin di tanggal 27 sampai tanggal 29 di Jawa Barat itu kan riang gembira sekali gitu ya. Kita punya kemarin di tanggal 27 sampai 29 hampir di 2359 kita tuh punya 4 bakal pasangan calon yang mendaftar. Kemudian langsung dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan. Hari ini sudah sampai tahapan untuk perbaikan dokumen sampai nanti tanggal 14 gitu. Nanti di tanggal 14 kita akan membuka tanggapan masyarakat sampai di tanggal 21 sebelum penetapan. Nanti kita akan melakukan penetapan di tanggal 22 dan dilanjut dengan tanggal 23 itu adalah dengan pengundian nomor urut. Oke, baik. Berarti saat ini pasca proses tes kesehatan yang dilakukan oleh keempat bakal pasangan calon, yaitu adalah bagaimana para bakal pasangan calon ini memperbaiki di tahapan administrasi. Betul, seperti itu. Dokumen. Apa saja yang dilihat soal kekurangan administrasi yang paling banyak ditemukan oleh KPU Jawa Barat terkait administrasi dari keempat bakal pasangan calon ini, Bu, rata-rata? Alhamdulillahnya memang kita juga ini ya sangat terbuka dan komunikatif dengan para LO bakal pasangan calon ya, sehingga ketika ada kekurangan kita langsung gitu, karena pada tanggal 27 sampai 29 itu kan kita parameternya kan penerimaannya kan lengkap tidak lengkap, dilanjutkan dengan verifikasi itu dengan benar dan sah gitu ya. Ada beberapa sih, tetapi alhamdulillahnya ketika kita juga mensyukurin 4 bakal pasangan calon ini ketika hasil pemeriksaannya dinyatakan mampu semuanya gitu ya, sehingga kita tidak perlu melakukan pemeriksaan selanjutnya. Nah kemudian akhirnya hari ini ada perbaikan dokumen, tapi itu tidak terlalu yang signifikan rata-rata dari 4 bakal pasangan calon ini. Terkait misalnya contoh ada ijazah yang belum terregistrasi terregister ataupun kurang ini itunya aja. Tapi belum ada yang substantif. Mudah-mudahan di tanggal 14 ini terkejar. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan ini para bakal pasangan calon ataupun juga tentunya timnya bisa memenuhi persyaratan yang memang belum lengkap, Bu ya. Betul, seperti itu. Tetapi dengan proses yang cukup belum benar hari ini. Tapi dengan proses yang dikatakan cukup singkat ini, apakah memang dipastikan keempat bakal pasangan calon ini betul-betul bisa nanti ikut dalam kontestasi politik di Pilkada serentak 2024, atau sepertinya juga mungkin bisa saja kondisi-kondisi tertentu bisa membatalkan? Apa saja yang mungkin bisa membatalkan Ibu atau diganti, Bu? Diganti ya. Kami yang paling urgent itu kan kemarin pada saat tahapan pemeriksaan kesehatan ya. Ketika misalnya tidak mampu itu kan bakal pasangan calon partai pengusung juga berhak untuk menggantikan gitu ya. Nah akhir ini tapi ini alhamdulillah di 4 bakal pasangan calon kemarin mampu semua. Terkait dengan dokumen ini
kami sih optimis ya sampai tanggal 14 semua bakal pasangan calon nanti pasti akan sudah memenuhi itu. Karena hari ini kami juga terus berkomunikasi ya sambil kami melakukan verifikasi administrasi, kemudian ada yang faktual, kami juga berkomunikasi dengan para calon. Insya Allah kami optimis di tanggal 14 itu semua sudah terpenuhi. Oke, semua optimis Sudah benar gitu ya. Gitu. Oke, baik. Nah, yang menarik juga adalah soal terkait pendaftaran riuh, terutama mungkin ini banyak pertanyaan dari masyarakat soal riuh Pilkada serentak 2024, terutama di Jawa Barat pada proses pendaftaran dengan waktu yang sangat mepet sekali Bu ya, di tengah malam seperti itu, bahkan juga secara teknis, bahkan para calonnya berada di tempat lain menggunakan sistem online. Nah, ini bagaimana melihat regulasi mengenai hal ini Bu? Banyak pertanyaan soal itu. Iya, pertama kami juga harus menjelaskan kepada masyarakat dan ini ya, teman-teman semuanya, kenapa kok KPU sampai menerima sampai larut malam? Karena memang secara regulasinya demikian. Di tanggal 27 sampai tanggal 29 kita harus menerima sampai pukul 23.59. Kemarin itu datangnya kan dari jam 7 sampai ke atas ya, gitu, dan itu masih memenuhi syarat terkait dengan waktu. Nah, kemudian kami juga pada prinsipnya adalah melayani. Kami itu melayani partai politik selaku peserta untuk dalam pilkada. Dan kami juga melayani masyarakat selaku pemilih. Jadi kan kelembagaan KPU itu adalah lembaga layanan gitu ya. Ini yang harus kami prinsip dasar yang harus kami pegang. Kemudian kami juga ketika menerima pendaftaran yang di salah satu bakal pasangan calon menggunakan via online, orang berbicara gitu. Tetapi memang ini ada dasarnya. Di dalam surat edaran KPRI 1915 itu diperbolehkan dalam poin 3-nya apabila ada halangan itu diperbolehkan menggunakan teknologi, pemanfaatan teknologi. Salah satunya bisa lewat online, lewat video conference, Zoom itu diperbolehkan. Maka dari itu kemarin ada salah satu bakal pasangan calon yang menggunakan kemudahan itu dan itu masih diperbolehkan. Oke, masih diperbolehkan. Jadi ini terjawab pemirsa ya, banyak pertanyaan ini kenapa kok salah satu bakal pasangan calon pada saat mendaftar menggunakan video call seperti itu, tetapi juga masih diterima oleh KPU Jawa Barat untuk mendaftar dan bahkan juga lanjut ke dalam proses yaitu tes kesehatan. Itu dia jawabannya karena memang sudah ada regulasinya. Ada yang paling menarik juga soal pemilih sendiri, yaitu adalah penetapan pemilih seperti apa di Jawa Barat, apakah sudah berdasarkan ketentuan dan bagaimana progresnya soal penetapan pemilih di Jawa Barat ini. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita masih bersama Ketua KPU Jawa Barat Ibu Umi Wahyuni. Tetaplah bersama kami dalam program Gaspol Menggagas Politik.